Halo teman-teman, perkenalkan saya Denvika Irawan, mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Pamulang. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Isma Lasana. Saya dari kelas 03 SAKE 014, NIM saya 2010 11 21 09. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Syifa Nur Arfianita, mahasiswa Universitas Pamulang, Fakultas Ekonomi bidang studi akuntansi. Di sini kami akan menjelaskan mengenai flowchart siklus produksi pada suatu perusahaan. Sebelum melanjutkan, kami akan menjelaskan apa itu flowchart. Flowchart atau bagan alur adalah diagram yang menampilkan langkah demi langkah suatu proses untuk suatu program, yang bertujuan agar prosedur tersebut dapat mudah dipahami oleh semua orang, di mana flowchart digambarkan dalam bentuk diagram dan garis panah. Selanjutnya, mengenai flowchart siklus produksi akan dijelaskan oleh rekan Syifa dan Vika. Oke, baik teman-teman, saya akan menjelaskan tentang siklus produksi pada PT Torabika Eka Semesta Divisi Healthfood, di mana di sini perusahaan memproduksi energen. Di sini bisa kita lihat sama-sama ya teman-teman, bagaimana flowchart pembuatan energen dari awal sampai akhir, sampai menjadi barang jadi. Sebelum memulai produksi, tentunya sebuah perusahaan memerlukan bahan-bahan baku dan bahan pendukung untuk proses produksinya. Bisa kita lihat ya teman-teman, di flow prosesnya. Pada tahap pertama ada incoming, yaitu di mana bahan-bahan baku dan bahan penunjang lainnya diterima oleh bagian gudang dari supplier. Barang-barang yang telah diterima oleh bagian gudang dicocokkan terlebih dahulu invoice-nya, apakah sesuai dengan orderan atau belum. Jika sesuai, maka akan dirilis, dan jika belum, akan di hold terlebih dahulu. Pada kedatangan raw material, itu dilakukan analisis mikrobiologi terlebih dahulu oleh bagian QC, apakah terdapat mikrobiologi atau tidak. Jika terdapat mikrobiologi, maka raw materialnya akan di hold, dan jika tidak, akan rilis. Jika barang sudah mendapatkan stempel rilis, maka admin gudang akan menginput barang-barang yang masuk tersebut ke dalam sistem. Bahan-bahan yang sudah dirilis tersebut akan disimpan di masing-masing gudang. Ada gudang bahan baku dan gudang bahan penunjang. Sekarang kita akan masuk pada proses produksinya ya teman-teman. Di sini kita lihat ada transit, yaitu transit RM dan transit PM. Nah, di transit ini barang-barang yang dipesan atau yang diorder oleh bagian produksi pada bagian gudang dicocokkan kembali. Apakah orderan bagian produksi sudah sesuai atau belum, baik itu jenis maupun kuantitinya. Jika sudah sesuai semua, barang akan ditransfer ke bagian produksi. Nah, untuk bahan-bahan bakunya, itu kan di energen ada sereal dan serbuk ya teman-teman ya. Nah, untuk yang serbuk itu raw materialnya ditransfer ke bagian formulasi untuk diracik. Nah, untuk yang serealnya itu akan ditransfer ke bagian sortir opak. Setelah bahan baku telah diformulasi, maka akan diteruskan ke bagian mixing untuk mencampur semua bahan baku tersebut. Bahan baku yang sudah dicampur tersebut akan melalui proses sensori. Nah, proses sensori ini dilakukan untuk mengecek apakah hasil campuran tersebut sesuai atau tidak, baik itu warna, rasa, dan teksturnya. Setelah proses sensori selesai, maka akan diketahui hasilnya. Apabila barang itu sesuai,
maka akan diteruskan ke bagian wrapping. Apabila belum, maka akan dilakukan proses mixing kembali. Setelah proses sensori selesai, maka akan diketahui hasilnya. Apabila barang itu sesuai, maka akan diteruskan ke bagian wrapping. Apabila belum, maka akan dilakukan proses mixing kembali. Pada proses wrapping ini, teman-teman, bahan-bahan baku yang sudah oke, baik itu bubuknya maupun serealnya, akan disatukan, akan diisi di dalam sebuah kemasan ya teman-teman. Nah, tadi yang dari proses transit PM tadi, setelah dilakukan pengecekan oleh bagian produksi, jika sudah oke, maka akan langsung ditransfer ke bagian wrapping. Pada saat melakukan filling dan wrapping, ini dilakukan juga kontrol oleh bagian QC-nya ya teman-teman. Kontrol di sini untuk mengontrol gramasi energen tersebut, apakah sesuai atau tidak. Selain dari gramasi, ada juga pengecekan kemasan, apakah kemasan itu bocor atau tidak. Jika sudah sesuai, maka hasil wrappingan akan langsung di box. Dan ada juga ini yang packing manual ya teman-teman. Untuk HCO itu yaitu High Class Outlet, yang bisa kita jumpai itu di Indomaret dan supermarket lainnya, bukan yang di warung. Kalau yang di warung itu namanya rencengan. Nah, di HCO ini juga memerlukan packaging material sebagai bahan tambahannya ya teman-teman ya. Apabila barang tidak oke, maka akan di-recycle untuk dipisahkan serbuk dan juga serealnya. Setelah barang selesai di wrapping, dimasukkan ke dalam box, maka akan ditransfer ke finish good, ke gudang finish good. Sebelum ke gudang finish good, itu akan melalui proses transit terlebih dahulu, di mana itu akan dicatat oleh admin produksi barang yang keluar dan akan dicatat oleh bagian gudang barang jadi sebagai penerimaan. Ketika proses produksi sudah selesai semua, maka admin masing-masing bagian produksi dan bagian gudang akan mencatat semua pengeluaran dan penerimaan mereka pada sistem yang ada di perusahaan tersebut, sehingga perusahaan mengetahui berapa banyak input yang dipakai dan berapa banyak output yang dikeluarkan. Nah, itu pada bagian-bagian yang ada kuning-kuningnya teman-teman, itu ada CCP ya teman-teman. Nah, dimana di CCP itu sebagai titik critical control point-nya, itu akan dilakukan pendalaman pemeriksaan oleh bagian produksi dan bagian QC untuk menghindari adanya ketidaksesuaian. Sudah cukup penjelasannya teman-teman? Terima kasih.